kasih Tuhan Yesus untuk setiap perawatan-Mu yang kami rasakan pada malam ini ya Tuhan. Dan biar saat ini kami ingin lebih lagi mempersiapkan hati dan diri kami dan pikiran kami Tuhan. Biar sungguh mata kami hanya tertuju kepadamu, mata, pikiran dan hati kami, untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang akan dibawakan oleh brother kami, brother Frans ya Bapa. Kami percaya Bapa bukan suatu kebetulan Engkau telah memilih Kau Frans di tengah-tengah kami. Saat ini ya Bapa, Kau boleh urapi dia dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Kau boleh berkati lidah bibirnya dia. Kau boleh persiapkan dia secara luar biasa ya Bapa untuk mewartakan segala kabar sukacita, mewartakan setiap firman-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh kami percaya Kau akan pakai Kau secara luar biasa. Ketika dia mewartakan nanti, bukan lagi dia, tetapi sungguh Kau sendiri yang akan memakai dia untuk menjamah kami, untuk menegur kami, untuk kembali mengingatkan kami akan kasih dan cinta-Mu. Kami serahkan acara ini sampai akhirnya nanti ya Bapa. Terus beracaralah Tuhan. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertata dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, untuk conference waktu dan tempat dipersilakan. Cek 1 juta. Kedengaran jelas suara saya? Aman kok. Oke, thank you. Sebelumnya teman-teman semuanya kasih tepuk tangan dong buat tim pujian yang udah melayani kita dengan begitu luar biasa pada malam hari ini. Luar biasa. Thank you loh buat pelayanannya. Tuhan memberkati. Dan yang gak kalah meriah juga teman-teman semuanya, kasih lagi tepuk tangan yang lebih dahsyat bahkan buat Tuhan kita. Yeay! Ya gue kayak orang gila kayak di kamar ya. It's okay. Ya karena kita terlalu begitu hanyut dengan cinta Tuhan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, shalom. Ya, semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini, kita semua sehat-sehat, penuh sukacita dan diberkati. Amin. Tapi kalaupun kurang berasa sukacita, it's okay, nggak apa-apa, karena gue percaya lewat persekutuan doa gitu kan hati kita akan dipulihkan ya. Dan kita percaya apapun kondisi kita, Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Oke teman-teman semuanya, mungkin sebelum gue mulai perkenalan dulu kali ya. Kan katanya tak kenal maka kenalan ya, gitu kan? Ya, kenalan dulu dong, bener kan stepnya, baru bisa disayang kan. Nama gue Yohanes Yosef Francisco Chandra, panjang ya, tapi biasa dipanggil dengan panggilan Frans. Salam kenal buat teman-teman yang mungkin kita baru pertama kali jumpa di ruang virtual ini, gitu ya. Saya tinggal di Bekasi teman-teman semua, paroki saya di Santo Albertus Harapan Indah. Ada yang dari Harapan Indah? Oke. Saya aktif mewarta sejak tahun 2016 dan puji Tuhan sampai dengan hari ini masih ya diutus dari PD Lumende ya, parokinya itu tadi. Harapan Indah Santo Albertus. Sehari-hari saya bekerja teman-teman ya, mungkin di sini ada yang bekerja. Boleh lambaikan tangan? Ya biar saya bisa lihat berapa orang yang bekerja gitu kan. Kalau boleh open cam, thank you loh teman-teman ya. Dan mungkin ada juga yang masih studi ya. Dan selain bekerja, saya udah menikah teman-teman ya, puji Tuhan anak udah 2, yang pertama cewek, yang kedua cowok. Si cewek usianya 2 tahunan ya, yang cowok udah setahun lebih ya. Dan apalagi ya, kayaknya udah kali ya, berkepanjangan. Ya kira-kira itu perkenalannya. Oke. Well, langsung aja teman-teman semuanya, hari ini gue dikasih temanya menarik, tentang 7 last words of Jesus. Dan ini udah part 2 katanya sekarang ya, bener ya? Berarti sebelumnya part 1 kan? Dan gue dapat kisi-kisi dari Ika, katanya part 1 bicara tentang pengampunan gitu ya, tentang ketika Yesus mengucapkan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Lalu kemudian Tuhan mengampuni gitu kan seorang penjahat atau pencuri ya, gitu, yang ada di sebelah Tuhan gitu kan, dan dibilang pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus gitu kan, karena Tuhan melihat kebajikan dalam diri, ada perubahan dalam diri si penjahat ini gitu kan. Dan yang intinya kemarin tuh bahas tentang pengampunan gitu ya. Nah, kalau sebelumnya bahas tentang pengampunan, sekarang kita akan bahas tentang pesan berikutnya dari Tuhan.
Ya, ini pesan terakhir teman-teman katanya gitu kan. 7 pesan terakhir ya. 7 pesan terakhir Kristus di atas kayu salib gitu kan. Dan yang namanya 7 pesan terakhir. Yang namanya pesan terakhir ini penting loh teman-teman sebenarnya. Karena kenapa? Karena yang namanya pesan terakhir ini berarti pesan yang orang itu akan sungguh-sungguh sampaikan dengan maksud yang serius gitu loh. Dengan harapan bahwa apa yang dia sampaikan itu akan dilakukan, sehingga itu pesan terakhir itu tuh ibarat kayak amanat lah, kurang lebih begitu. Yang ketika orang menyampaikannya, maka di dalam apa yang dia sampaikan itu terkandung harapan, misi teman-teman sebetulnya. Nah, maksud gue, kayak misalkan nih, ada orang yang udah sekarat gitu ya, kemudian dia udah tahu bahwa dirinya akan meninggal gitu loh, kemudian dia sampaikan pesan terakhir, misalkan dia seorang ayah gitu kan, terus sampaikan ke anaknya gitu, dan dia bilang, nak gitu kan, papa akan pergi misalkan gitu kan sebentar lagi gitu, dan tolong jadilah anak yang baik, jaga ibumu, bla 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 segala macam sih. Pesan terakhir itu cenderung merupakan biasanya ya di dalam kalimatnya itu terkandung namanya harapan dan misi. Yang ketika dia ucapkan harapannya ialah anak ini menjalankannya. Lindungi ibumu gitu kan, jaga mama ya misalkan. Jadilah anak yang baik. Yang ibarat kata kenapa itu harapannya si penyampai pesan, karena ya kenapa dia sampein gitu pertanyaannya. Karena ya bagi dia seandainya gue masih hidup gitu kan, ya gue akan jalan ini gitu. Tapi karena gue udah gak bisa lanjutin hidup gue, makanya gue teruskan ini. Nah, maksud gue ya. Dan pesan terakhir ini merupakan sebuah misi sebetulnya. Yang perlu kita jalankan. Jadi serius ya? Muka gue gak kelihatan serius kan ya? Oke. Nah, itulah yang Tuhan harapkan ketika dia mengucapkan pesan-pesan terakhirnya teman-teman. Bagaimana dia begitu berharap murid-muridnya melakukan dan meneruskan apa yang dia sampaikan. Tentang pengampunan itu. Yang kita udah pelajari minggu lalu. Termasuk juga yang hari ini tentang Maria. Oke. Buka Alkitab kita sama-sama teman-temannya dari Yohanes bab yang ke-19 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes 19 26 27. Oke? Nah, ini pesan berikutnya. Pesan terakhir adalah pesan yang penting teman-teman. Kenapa? Karena dalam pesan terakhir itu ada harapan dan misi yang dari si penyampai pesan itu disampaikan di sana. Yohanes bab berapa tadi? Lupa kan gue? 19. Ya. 19 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Oke, ada ketemu? Yang udah ketemu boleh dong kasih jempolnya. Ya, kalau nggak open cam kasih ini apa emoticon lah boleh ya, jempol-jempol gitu kan keren ya. Oke. Thank you jempol-jempolnya ya. Dikatakan begini. Ketika ya Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, maksudnya murid yang dikasih itu Yohanes di sini ya, gitu. Kayak GR banget Yohanes. Dia yang tulis, dia yang bilang dia dikasih. Bisaan aja dia. Ya udahlah ya. Karangan dia kan. Oke, ketika Yesus melihat ibunya Maria dan murid yang dikasihinya Yohanes di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lanjut. Dan kemudian katanya kepada muridnya, ya maksudnya kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Pendek ya ayatnya. Ya, tapi oke. Gua akan lompat dari ayat ini sebenarnya pembahasan ntar sih gitu, pembahasan nanti sih gitu. Cuman gue mau fokusin dulu. Ya, ini pesan yang penting teman-teman ketika Tuhan menyampaikannya. Karena kenapa? Ini disampaikan Tuhan di masa-masa terakhir sebelum dia pergi. Dan menjadi sangat amat begitu penting karena pesan terakhir ini disampaikan dalam kondisi yang sebetulnya buat apa ya? Secara logika gitu kan, lebih baik Yesus diam gitu loh. Karena kenapa? Tubuhnya itu berlumuran darah soalnya. Di buku Kain Kafan Turin bilang 700 lebih luka cambukan terbenam dalam tubuh Yesus. Can you imagine? Itu bleeding bukan main berarti. Belum lagi dia di mahkota duri.
Belum lagi dia dipaku. Terus kondisinya nggak kayak kondisi tergantung di kayu salibnya, nggak kayak salib-salib di rumahan yang di rumah kita gitu loh. Kayak posisi gantungnya bagus, keker gitu ya, ada otot-ototnya lagi kan. Nggak gitu loh, karena tergantungnya tuh sampai begini gitu. Kenapa bisa sampai gantungnya lemes begini? Karena ya dia udah nggak berdaya, soalnya itu udah kayak orang sekarat. Dan dalam kondisi tergantung seperti itu gitu kan, itu buat nafas aja susah loh. Serius nih. Dalam kondisi apalagi nadinya tertancap paku, harus di sini, kalau di sini sobek nih. Dan untuk nafas aja dia sulit, teman-teman. Di buku Ken Kavanagh pas ketika saya baca, menarik deh, dibahas sana soalnya. Itu tuh dia harus sampai dengan sekuat tenaga dia angkat tubuhnya. Gitu. Dia tarik nafas. Lalu pas buang nafas, dia jatuh. Bayangin tuh, banyak sekali darah yang keluar dari setiap luka-lukanya ketika dia buang nafas. Kebayang ya? Bahkan untuk bernafas aja sulit dia sebetulnya. Tapi kenapa dia masih mau nyampein sesuatu gitu? Kebayang nggak sih? Ini berarti apa yang dia sampaikan penting banget. Makanya dia perjuangin. Meskipun harus ngomong cukup lama gitu loh. 7 kali kan dia ngomong gitu kan. Ya, dalam rentang itu kan ada saat-saat gimana dia juga sebenarnya ya mungkin dia akan pilih untuk diem lah karena udah oke, ya namanya nafasnya susah gitu loh. Even mau breathing, tapi dia sampaikan karena bagi dia Maria ini penting dan murid-muridnya juga penting bagi hidupnya. Teman-teman semua, kita mewakili si murid nih. Karena bagi Tuhan, kenapa dia harus bicara? Dia mau sampaikan ini, teman-teman. Bahwa, hey anak-anakku, gitu kan. Inilah ibumu. Dan dia bilang ke Maria, woman, kalau di versi bahasa Inggrisnya, dia bilang apa? Inilah anakmu. Dipakai kata woman kenapa? Karena gue simplify ya. Maksudnya, karena dia mewakili Hawa yang baru, makanya Tuhan nggak panggil Maria sebetulnya atau ibu gitu, tapi lebih woman gitu. Karena dia mau menempatkan Maria sebagai Hawa yang baru, mother of all living gitu kan, ibu dari segala yang hidup gitu. Dengan bilang bahwa Maria ini adalah anakmu. Yang dengan lain kata ketika Tuhan ucapkan semua itu, dia mau bilang bahwa gue cukup tersentuh sih, karena kenapa? Dia mau bilang bahwa ibu gue adalah ibu kalian semua. Dan mulai dari hari ini, ketika dia ngomong waktu itu, gue berikan dia untuk lu semua, untuk menjadi mama dari kalian semua. Dan bukan tanpa setujuan Tuhan berikan ibunya buat kita. Karena kenapa? Ini. Tuhan ketika dia tergantung di kayu salib, Santo Thomas Aquinas ketika gue baca artikel tentang 7 pesan terakhir Kristus ini gitu kan, menarik deh. Kenapa dia bisa bahas soal Maria dan dia minta supaya Maria diterima sebagai ibu dari para murid gitu kan. Karena Tuhan tuh meskipun dia manusia gitu kan, oke dia juga 100% Tuhan gitu kan, tapi ini keistimewaan dia, Tuhan tuh punya beatific vision namanya, di mana dia bisa melihat ke depan. Dia punya 3 pengetahuan, dia punya acquired knowledge gitu kan, dia punya infused knowledge, dia punya yang namanya beatific vision gitu. Acquired knowledge itu pengetahuan yang diterima oleh dia lewat pembelajaran, lewat pengalaman hidup dan lain sebagainya. Itu yang kita dapat juga secara umum. Sebetulnya itu acquired knowledge. Ada lagi namanya infused knowledge. Ini adalah pengetahuan yang Tuhan tanamkan, diinjek ke dalam hati dan pikiran kita, infused. Para nabi biasa nerima itu. Termasuk juga Tuhan nerima itu hikmat. Gitu kan. Lalu ada lagi yang namanya beatific vision. Ini cuma Tuhan yang punya. Dan di sini Tuhan udah lihat soalnya kenapa harus Maria yang para murid terima. Yang singkat kata jadikan figur, teman-teman. Karena Tuhan melihat bahwa Maria adalah sosok yang begitu sempurna, yang benar-benar pantas untuk jadikan figur, teman-teman, buat mereka bertumbuh. Dan akhirnya mencapai Tuhan. Dan itu hal yang Tuhan juga minta gitu kan, ayo teladani Maria ke kita semua.
Karena Maria mengalami apa yang Tuhan alami. Ya, karena mereka ibu dan anak. Saya senang banget ketika cari tahu tentang materi yang saya bawain hari ini gitu kan, dari termasuk apa yang kalian suka dengerin Ascension Praise nggak sih gitu di YouTube. Itu para pastor suka bawain khotbah di sana gitu kan, dan seorang pastor bilang begini, katanya, gue kutip ya, kayak, Maria mengalami juga apa yang Yesus alami sebetulnya. Karena kenapa? Dia menempuh jalan kekudusan yang sama seperti yang Tuhan juga tempuh ketika itu. Bahkan sebelum Yesus, Maria udah tempuh duluan. Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan dia kudus adanya. Bahkan sampai dia melahirkan Yesus, kondisinya masih kudus, teman-teman. Meskipun dia punya kehendak bebas mungkin untuk berkata tidak, gitu kan, tapi dia pilih iya. Dan untuk jalan kehidupan seperti itu nggak gampang loh, teman-teman. Soalnya kenapa? Karena terlahir kudus itu kayak, gue bisa ngebayangin ya, itu lonely-nya bukan main loh. Lu kebayang gak sih kalau terlahir gitu kan punya panggilan yang istimewa gitu kan, lu harus tempuh jalan kekudusan, kemudian ketika lu berteman sama teman-teman lu nggak bisa ikutin apa yang mereka lakukan, kayak hal-hal duniawinya gitu loh, kayak teman-teman lu pada ngecengin satu sama lain, ngebully, kemudian main kasar, kemudian saling ngejek gitu kan, ngomong jorok, anduk misalkan gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Lu nggak bisa ikuti semua itu. Lu memilih tidak. Karena menjaga jalan kekudusan itu gitu loh, demi menjadi tabut perjanjian baru buat Tuhan. Kayaknya imagine berada di posisi Maria ketika itu. Bayangin masa kecilnya, masa remajanya. Dan nggak ada yang ngalamin seperti apa yang dia alami gitu. Dia nggak punya partner sharing yang bisa kayak, oh ya gue juga ngalamin hal yang sama gitu. Nggak ada. Even Elizabeth enggak. Dan itu juga hal yang sama yang Tuhan alamin kan. Meskipun kelihatannya Tuhan begitu tenar, banyak orang ngikutin dia. Banyak orang yang ngedengerin dia, even ngefans sama dia. Tapi pertanyaannya, meskipun orang banyak ngerumunin dia gitu kan, ada nggak sih yang tahu, yang benar-benar mengalami apa yang Tuhan alamin? No one. Kecuali Maria. Karena mereka menempuh jalan yang sama. Makanya Tuhan bilang, inilah ibumu. Ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Teladani ibumu ini. Karena kenapa? Ini figur yang sempurna nih untuk jadi teladan kita sebetulnya. Bukan berarti kita worship, menyembah Maria gitu kan, kayak nempatin Bunda Maria lebih dari segalanya, enggak gitu. Karena Maria merefleksikan cahaya Tuhan begitu, dia kayak bulan sebenarnya. Matahari, bulan gitu kan, mau kita puji bulan seindah apapun gitu kan di tengah malam gitu. Sebenarnya yang ngasih bulan cahaya siapa sih? Matahari kan. Dia bisa indah ya karena ada pantulan, karena ada cahaya itu gitu, dan dia pantulkan itu. Nah, Maria tuh kayak bulan sebetulnya. Dan sebetulnya gitu, mengasihi Maria ini harusnya nggak mengurangi kasih kita terhadap Yesus. Karena kenapa? Maria hanya memantulkan cahaya Tuhan, teman-teman. Dan kalau kita butuh seorang figur untuk kekudusan, untuk menjalani kehidupan seperti apa yang Kristus jalani, salah satunya Maria. Ya. Atau Yesus sendiri, himself. Tapi di sini Tuhan minta, karena Maria masih bersama-sama dengan para murid, dibilang, ini ibumu. Dan nggak mungkin kita bilang bahwa diri kita mencintai Tuhan kalau kita nggak mengasihi Bunda Maria. Beberapa denominasi agama ada yang cukup menyingkirkan Bunda Maria gitu kan dari pengajaran mereka gitu kan. Tapi menurut gue sayang sih, soalnya kenapa? Masa iya sih kita sayang sama Tuhan, tapi kita nggak sayang sama ibunya gitu loh. Nggak make sense kan? Kita aja kalau mau deketin pacar kita gitu kan. Soalnya gini, ketika kita mencintai orang kita cintai, maka sebetulnya kita mencintai seluruh keluarga dia, atau masih mau lo terima keluarganya kan, gitu. Karena ya itu bagian dari hidup mereka gitu loh. Siapa kita mau memisahkan pacar kita dari keluarganya gitu kan, yang udah hidup bertahun-tahun bareng sama dia. Dan siapa kita mau memisahkan Maria dari Yesus gitu kan, yang Yesus tuh udah hidup bertahun-tahun sama Maria. Justru penerimaan kita terhadap Maria. Sorry, gue kadang suka Maria, Bunda Maria. Gue
Ya, gue suka mensimpelkan jadi Maria aja sih supaya nggak kepanjangan Bunda Maria. Ya lu yang penting lu ngerti maksud gue kan? Ya, dengan mengasihi Maria, maka sebetulnya kita mengasihi Tuhan, teman-teman. Dan itu bahkan perintah Tuhan sendiri. Dan kenapa meneladani Maria? Tuhan lihat melalui pertolongan Bunda, anak-anaknya mampu nih buat menjalani kehidupan salib mereka di dunia masing-masing, di kehidupan mereka masing-masing. Karena Tuhan udah lihat semua itu. Dan setiap kita diajak untuk seperti Yohanes dikatakan begini, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yang artinya setiap kita juga diajak untuk menerima Maria ibunya ke dalam rumah hati dan kehidupan setiap kita. Caranya gimana? Dengan mengajak Maria untuk berjalan bersama dengan kita. Sebagai ibu. Yang ibarat kata kayak pembimbing kita, teman-teman. Ibarat tuh kita kayak anak kecil gitu, yang butuh perlindungan dari mama kita, gitu kan, bimbingan dari mama, gitu, arahan dari mama, penjelasan dari mama, dan lain sebagainya, gitu kan, untuk setiap hal-hal yang ada di depan kita, gitu kan. Dan hal yang sama juga, ya, gue rasa sesederhana itu sih, kita juga melibatkan Maria gitu, memohon dukungan doa dari Bunda Maria, gitu. Dukungan doa ya, bukan berdoa ke Bunda, bukan berdoa ke ya, tapi kita mungkin gue sederhanakan jadi meminta pertolongan gitu kan dari Bunda untuk mendoakan kita gitu, ya. Dengan melibatkan Maria teman-teman ke dalam hidup kita. Dan kenapa Maria? Pertama, karena Maria adalah ibu yang berhasil teman-teman menjalani jalan kekudusan itu. Setiap kita panggilannya hidup kudus kan, ya. Meskipun ya jatuh bangun lah, gue juga teman-teman gitu. Tapi ya tentu kita butuh figur, bener gak sih? Ya. Sebetulnya teman-teman kita juga bisa jadikan Bunda Maria sebagai teladan kita. Dia berhasil teman-teman jalani jalan kekudusan itu yang begitu rumit. Kenapa Maria? Pertama, karena dia berhasil ya, menjalani jalan kekudusan yang Tuhan udah berikan. Sehingga layaklah dia kita jadikan teladan, teman-teman. Lalu yang kedua, karena Maria nggak pernah berkompromi terhadap dosa, or even godaan. Banyak anak-anak muda yang mereka suka berkompromi ketika mereka tergoda. Kayak, ya udah coba deh sekali-kali biar gua tahu gitu kan kayak apa sih rasanya godaan ini gitu. Tapi Maria dia nggak pernah berkompromi. Sama kayak Yesus, begitu digoda sama si iblis itu kan, iblis goda 3 kali kan teman-teman. Yang pertama dia minta apa tuh, ngerubah pas Yesus lagi berpuasa, lagi lapar-laparnya gitu kan, ketika udah usai puasanya gitu, iblis goda apa, sus kata dia, ubah tuh batu, maksud gue Yesus ya, ubah itu batu jadi roti gitu kan. Sorry itu saya bukan Yesus nggak mampu ubah batu jadi roti, ini setan jadi roti dia bisa gitu kan, bisa aja kayak banyak bacot nih setan gitu kan, dalam nama gua sendiri jadi roti bisa aja kan. Cuman dia nggak pilih itu. Just kidding. Gue agak bego ya ilustrasi. sorry. Tapi maksud gue gini, bukan dia nggak bisa, dia bisa, tapi dia tahu kalau dia ikuti semua kemauan iblis, maka artinya dia kalah, dia jatuh ke dalam dosa gitu kan. Dan dia pilih apa? Dia pilih untuk nggak berkompromi dengan semua itu. Lihat, ketika iblis bilang, ubah batu jadi roti, apa yang Tuhan bilang? Manusia ada tertulis gitu kan, manusia hidup bukan dari roti saja, bla bla segala macam gitu. Intinya dia bilang gini, no. Terus diundang lagi gitu kan, katanya lu Tuhan kan, gitu, yuk lompat dari atas hubungan bait Allah yuk, gitu kan, supaya nanti lu bakal lihat deh para malaikat menatang kaki lu. Yesus bilang ada tertulis jangan cobai Tuhan Allahmu, tapi intinya Tuhan bilang, no way, nggak akan pernah gua lakukan itu. Dicobai lagi makin tinggi, ini ada step-stepnya dari padang gurun, kemudian ke atas hubungan bait Allah, lalu ke puncak bukit yang tertinggi, baca deh. Semakin kita mampu menghalau godaan kecil, maka godaan besar akan jadi ujian kita. Itu udah kayak hukumnya sih. Tapi lihat Tuhan, meskipun godaan makin kuat, dibilang sembah aku, maka akan kuberikan seisi dunia. Tuhan bilang apa?
Ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu, tapi intinya Tuhan bilang enggak. Banyak orang jatuh ke dalam dosa sebetulnya hanya karena ketika godaan datang dia nggak mampu untuk berkata tidak. Itu problem utamanya. Serohani-rohaninya orang, keputusan dia jatuh apa nggak dalam godaan itu cuma ada di kata tidak sebetulnya. Karena dari nggak berkompromi terhadap godaan itu, maka nggak kita mampu untuk menjaga kudusan kita. Nggak jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika jatuh, ya ini yang repot. Akhirnya kalau udah jatuh sekali dua kali, biasanya komprominya jadi kayak longgar banget gitu. Dan kemudian jadi terbiasa. Tapi Maria, Yesus, nggak pernah berkompromi terhadap dosa. Dan kita diajak untuk meneladani hal ini. Katakan tidak terhadap godaan. Langsung bilang enggak. Karena dari kata enggak itu, muncul keinginan biasanya. Untuk enggak, gue udah bilang enggak, gue nggak akan lakuin itu. Ngelihat konten pornografi cowok-cowok gitu kan, lu bilang enggak langsung enggak, jangan begini gue. Ya ketika bilang enggak, tutup lah udah gitu konten itu. Gitu. Atau tergoda untuk jajan jadi boros gitu kan, padahal udah ngeliat saldo di rekening tuh kayak ngedrain bukan main gitu kan, nyedot banget gitu, tapi kayak masih nggak ngomong enggak gitu kan. Justru di sini kita perlu bilang no, gue ini udah keterlaluan, enggak, gue harus bilang enggak di sini. Beranilah berkata tidak. Maria dan Yesus nggak pernah berkompromi terhadap godaan. Karena di balik godaan ada dosa, di balik dosa ada akibat. Dari godaan jatuh dalam dosa. Gara-gara jatuh dalam dosa apa yang terjadi gitu kan? Ada akibat dosa. Gara-gara akibat dosa, kalau kita nggak juga balik ke Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan jatuh namanya ke dalam keputusasaan atau kehilangan harapan. Kalau udah putus asa masih nggak juga balik ke Tuhan gitu kan? Apa yang terjadi? Upah dosa adalah maut. Tergoda untuk pacaran nggak kudus misalkan, ya nggak apa-apa lah, namanya juga zaman sekarang. Kamu aneh kompromi banget ya. Gitu. Tapi lihat apa yang terjadi ketika dia kalah terhadap godaan, maka jatuh ke dalam dosa. Akhirnya apa? Pacarannya nggak kudus. Kemudian muncul akibat dosa, hamil di luar nikah misalkan. Terus kemudian ternyata cowoknya ninggalin ceweknya. Apa yang terjadi? Karena masih juga nggak menemukan Tuhan di sana. Yang terjadi adalah dia putus asa. Dan karena dia putus asa, nggak ada yang nemenin dia, kemudian dia feel lonely gitu kan. Dan dia nggak balik juga ke Tuhan. Apa yang terjadi? Upah dosa adalah dia bunuh diri biasanya. Maut. Make sense? Dan kenapa Tuhan ajarkan kita untuk nggak berkompromi terhadap dosa? Karena dosa itu ada konsekuensinya soalnya. Oke, gue ngomong begini bukan berarti hidup gue kudus ya, enggak. Tapi ini juga pedang bermata dua buat gue. Ya, dan ya, lu tau nggak jadi pewarta sulit deh. Tanya kok Benny. Karena kita harus melakukan apa yang kita ucapkan. Dan tapi itulah kita diajar untuk meneladani Tuhan. Ya. Kenapa Maria? Karena Maria adalah figur yang tepat. Dia telah berhasil menempuh jalan kekudusan. Lalu yang kedua, karena Maria, dia nggak pernah berkompromi barang sedikit pun terhadap yang namanya godaan atau dosa. Lalu yang ketiga, kenapa Maria? Karena Maria punya iman. Ya. Iman yang begitu luar biasa dalam Tuhan. Kalau bukan karena iman, mungkin dia udah berhenti tengah jalan, teman-teman. Ibu mana sih yang sanggup jalani hidup seperti yang Maria jalanin? Waktu dia mengandung gitu kan, dia ngalamin namanya dia begitu hidup tercekam gitu karena ya dia takut dirajam sama orang banyak gitu kan, karena ya dia masih bertunangan kan soalnya ketika itu. Terus belum lagi ketika dia mau melahirkan gitu kan, ternyata anaknya diincar gitu loh sama kepala daerah di sana gitu, kemudian mau dibunuh, yang akibatnya apa itu banyak anak sulung semua mati di zaman dia. Dia harus ngelihat semua itu, ngedengar semua itu, dia ngalamin gitu. Kemudian anaknya bertumbuh besar, kemudian anaknya punya banyak musuh. Dan di akhir kisahnya juga dia harus ngelihat anaknya menderita, dicambuk, didera, mikul salib, dipermalukan, mati di atas kayu salib. Dan mengenaskan lagi kondisinya. Ibu mana yang kuat nih? Kalau bukan karena imannya. Saya yakin semua orang, dia pasti udah mundur sih. Bahkan semua orang yang mungkin mencoba untuk menyelami Maria gitu kan. Kalau bukan karena imannya, sepertinya Bunda Maria akan berhenti teman-teman tengah jalan.
Berat loh kondisinya. Tapi Maria berhasil. Kenapa? Iman. Apa sih iman itu? Dia berpengharapan, tapi lebih dari itu, dia meyakini bahwa harapan itu akan terjadi, bahwa anaknya nanti akan bangkit, menebus dosa umat manusia, menggenapi nubuat. Dan iman ini mungkin gue sederhanakan seperti rasa percaya gitu loh ya. Ini sebenarnya kayak sama pasangan sih. Itu trust tuh bentuk cinta lagi sebenarnya, ya nggak sih? Dan karena Maria begitu mencintai Allah, buah dari cintanya itu imannya. Ketika kita percaya dengan pasangan kita, kita trust pacar kita gitu kan. Ini kan sebenarnya juga ungkapan cinta kita kan. Karena kita menaruh harapan gitu. Bahwa ya dia akan beri yang terbaik gitu atas apa yang gue harapkan. Ya kayak gue kalau lagi keluar kota, lagi sering-sering gitu kan, Cika, istri gue cuma, aku percaya kamu papa yang baik bagi anak-anakku, dan ya good luck ya buat pekerjaan kamu di luar gitu, meskipun gue harus berhari-hari di luar kota misalkan gitu. Dia trust gitu, dan gue melihat bahwa itu bentuk cinta dia gitu. Dia percaya pada suaminya, dan itulah cintanya. Dan hal yang sama juga ketika kita menaruh percaya, rasa percaya kita pada Tuhan, itulah cinta kita. Banyak orang yang mundur dari pelayanan, dari Tuhan, dari jalan Tuhan, sering kali biasanya karena mereka udah nggak lagi percaya sama Tuhan. Mereka udah kayak ngelihat, dah gue berdoa, gue ke gereja, gue devosi juga, kayaknya Tuhan nggak buka juga jalan buat gue. Sehingga ketika rasa percayanya mulai pudar, hilanglah dia dari jalan Tuhan. Itu kejadiannya biasanya, iya nggak sih? Penting loh rasa percaya ini. Ketika pasangan udah nggak lagi trust dengan pasangannya gitu kan, apa yang terjadi? Biasanya ya itu putus. Karena percaya ini nih penting banget gitu. Maria memiliki iman yang kita bisa teladani, teman-teman. Dia nggak berkompromi terhadap dosa gitu kan, dan dia juga memiliki iman, teman-teman, yang begitu luar biasa pada Tuhan. Dan terakhir, kenapa Maria? Karena Maria memiliki relasi, teman-teman, yang intim dengan Tuhan. Dia bisa dipilih sebagai tabut perjanjian baru, dia terpilih sebagai tabut perjanjian baru gitu kan. Dia juga bisa menjalani jalan yang begitu sulit itu, dia bisa lakukan gitu kan, yang terbaik buat Tuhan. Ya tentu apalagi kalau bukan karena dia memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan. Dan setiap kita juga diajak untuk meneladani sama Tuhan juga kan. Yesus memiliki relasi yang begitu intim dengan Bapaknya. Sih, ada begitu banyak kemiripan gitu. Makanya Tuhan jadikan Maria, inilah ibumu. Makanya kelewatan kalau ada orang yang mereka nggak terima Maria gitu. Bahkan menganggap kalau kita berdoa lewat perantaraan Bunda Maria itu kayak sesat gitu. Justru kelewatan kali ini. Karena Yesus sendiri yang bilang, karena Yesus sudah lihat gitu, Maria ini figur yang begitu luar biasa. Jadikan dia ibu. Karena dia menjalani jalan seperti apa yang gue juga, bukan sama ya, tapi bisa dibilang Maria menjalani jalan kekudusan itu betapa sulitnya. Dan dia berhasil. Sehingga kita diajak untuk menjadikan juga Maria sebagai ibu bagi kita. Sama seperti para murid yang menjadikan Maria sebagai ibu dan menerima Maria ke dalam rumah mereka. Menerima Maria artinya apa? Bangun relasi sama Bunda, ya. Kemudian miliki rasa percaya gitu kan, ibarat kayak kita trust God gitu kan, Tuhan kita gitu kan, sambil bergandengan tangan sama Bunda, ya, miliki iman itu gitu kan. Lalu jangan berkompromi terhadap dosa. Kalau kalian mengalami godaan dan kayak sulit untuk bisa lari dari godaan itu yang terus ngebayang-bayang di pikiran kalian gitu kan, berdoalah salam Maria itu efektif sih teman-teman, ya. Dan jadikan dia sebagai teladan di hidup kita.
Bukan tanpa alasan Tuhan minta agar kita menerima Maria sebagai ibu kita. Tapi Tuhan udah lihat. Maria akan menolong kita untuk mencapai dia. Dan bicara soal feeling lonely, seperti apa yang dialami oleh Bunda ya. Kadang-kala kita juga ngalamin itu lagi sebetulnya. Kayak lu ngerasa lu cuma seorang gitu yang menjalani kehidupan rohani ini gitu ya. Kayak gue kalau ke kantor gitu misalkan perasaannya gitu, kok gue kayak beda sendiri gitu ya, rasanya pengen bisa ngikutin apa yang teman-teman kantor lakuin gitu kan, kayak misalkan ngomong kasar, bicara vulgar apa segala macam gitu kan, tapi kayak gue nggak bisa gitu. Atau rasanya pengen gitu kayak kalau ngumpul sama teman-teman ikut kayak apa yang mereka lakuin, ucapin, pamer-pameran, bisa segala macam gitu. Gue jujur sayang sih, gue belum lama ketemu sama teman-teman gue gitu kan, teman-teman sebaya gue dulu gitu kan, dan ternyata pas ketemu sayang banget gitu. Gue sangat sangat menyayangkan kenapa pas kita ketemu kita cuman kayak pembicaraan tuh yang intinya cuman kayak ngukur harta sih gitu, kayak nanya gitu kan, lu tinggal di mana gitu kan, rumahnya beli atau ngontrak apa segala macam gitu kan, rate rumah di sana berapa duit gitu kan, kemudian sehari-hari naik apa, kerja segala, yang kayaknya itu kayak mereka saling berusaha untuk membanding-bandingkan diri mereka supaya kelihatan mana yang lebih baik gitu. Buat gua, oh my God, Jesus Christ, gua nggak butuh omongan ini. Gue jadi kayak gue beda sendiri gitu. Dan gue cuma bisa ngomong hal yang itu cuma seputar keluarga. Rasanya gue pengen ceritain juga pengalaman gue sih. Tapi gue rasa kalau gue ceritakan pengalaman pelayanan gue di gereja, ya, nggak akan nyambung dengan mereka. Itu kayak jadi gue nyimpan perkara gue ya dalam hati gue sendiri. Dan gue cuma dengerin aja gitu. Itu ya, gue ngerasa kayak ngejalanin apa yang hidup baru ini gitu ya, yang Tuhan anugerahin ke gue gitu, ke teman-teman juga tentunya gitu kan. Itu sometimes kita juga ada loh perasaan di mana kita kayak merasa gue kayak beda sendiri ya. Gue pengen gitu bisa kayak jadi duniawi dengan seperti mereka gitu. Tapi karena cinta kita yang begitu sungguh-sungguh ke Tuhan gitu, kita nggak berusaha untuk nggak mau kompromi dengan semua itu. Lalu kemudian kita merasa kayak, iya, seorang diri. Dulu gue pernah ngalamin gitu. Salah satunya ya, kalau gue coba ingat-ingat gitu, tahun 2019 deh ketika itu. Ketika itu gue ngerasa gue, ya meskipun banyak pelayanan gitu ya, terus sepertinya gitu gue punya teman-teman banyak juga gitu ya, even teman-teman kaki juga teman-teman gue. Kalau gue main bareng ke tempat kalian gitu kan, ke panen gitu, dan kemudian kita ngobrol ke sana kayak gue berteman dengan banyak orang ya, tapi sebenarnya nggak juga gitu loh, itu kayak cuman kulitnya doang gitu. Honestly ketika itu gue ngerasa sendiri sih, karena gue menjalani kehidupan gue dan gue nggak punya teman untuk gue bercerita yang teman ini bisa memahami apa yang gue rasakan. Ketika itu gue lagi bergumul banget soal Dekanat Bekasi yang lagi banyak-banyaknya problem. Ada 5 persekutuan doa ketika itu, gitu. Dan ketika itu tim juga lagi cukup ada konflik yang berat, gitu. Sehingga itu cukup menambah pikiran gue dan juga menyita waktu, karena yang namanya dulu saya ketua Dekanat, soalnya ketika itu sorry, bukan gue mau kayak seolah hitung-hitungan dalam pelayanan ya, enggak, tapi gue mau menggambarkan kondisinya aja gitu loh ya. Dan itu cukup menyita waktu karena ketika itu harus pergi gitu loh ke paroki-paroki itu gitu, di mana PD-PD lagi konflik, dan kondisinya juga bukan cuma di pelayanan gitu, tapi juga, and honestly saya gue di pelayanan juga gue ngerasa kayak gue sendiri sih gitu. Ya apalagi dengan gue ngeliat teman-teman gue yang dulu pernah masuk PD bareng sama gue gitu kan, sejak tahun 2008 mereka udah nggak ada lagi kecuali satu orang, Mulyadi ya, kalaupun yang sekarang ketua dekan ya, tapi ketika itu Mul juga lagi cukup sibuk gitu kan, dan dia juga lagi pindahan deh sih kan, gue sibuk pindahan dan juga kerja jauh gitu kan, jadi gue kayak ngerasa gue ngejalanin semuanya sendiri gitu loh. Terus ya gimana sih perasaannya, kebayangkan gitu. Terus gue ngelihat juga kondisinya lagi ngurusin merit, itu pusing loh, bener deh gitu. Sorry, 2019 gue ralat ya, 2018 ya ketika itu, karena ngurusin merit itu detailnya banyak banget, belum lagi meetingnya juga banyak banget. Terus kayak gue rasanya pengen membelah diri tuh, masih bagi tubuh gue supaya gue bisa kemana aja dalam waktu yang sama. Terus di satu sisi juga ada pelayanan,
wartaan, dan gue juga kerja. Jujur ketika itu gue pengen banget berkompromi rasanya, dan gue mulai tinggalkan satu persatu apa yang menurut gue itu cukup menyita waktu gue, sampai gue berpikir gue cukup fokus ke ya calon istri gue aja, ngurusin pernikahan. Udah, mungkin ini hidup gue. Tapi semakin gue berniat untuk pengen ninggalin pelayanan, gue malah sedih sih. Karena ya gimana ya, gue bisa begini gara-gara Tuhan gitu, lo kebayang gak sih? Gitu. Masa gue tinggalin Tuhan hanya karena padatnya kesibukan gitu. Tapi itu gue jalan dari hari ke hari. Pelayanan. Pergi pagi kerja, malam pulang kerja, gue jam 6 sore lanjut ke PD mana, paroki mana, pelayanan, gitu kan. Terus pulang dari PD sampai rumah di Bekasi jam kira-kira 11 or even pernah jam 12. Belum lagi Sabtu dan Minggu ketika itu retret lagi cukup padat-padatnya. Jujur aja 2018 itu bisa dibilang lagi pik-piknya banget sih memang pelayanan gitu. Saya kan pelayanan bikin kayak Excel file gitu kan. Bahkan saya kasih kolom-kolomnya, gue bawain tanggal berapa, di PD mana, temanya apa gitu kan, sharing gue apa biar nggak double gitu kan. Dan itu gue hitung tuh sampai 280 something tahun 2018 gitu. Even gue di hari gue merit, malam hari sebelum gue merit, tuh gue mesti terima pelayanan di PD-nya si Stephen Chiu tuh apa sih namanya itu gue lupa. Ya di situ gue pelayanan lah gitu. Besoknya gue merit karena gue udah kepalang janji gitu. Dan oke. Tapi gimana ya, itu jadi pergumulan gitu. Sebenarnya gue pengen bisa bilang enggak sih gitu, tapi gue berusaha untuk manage gitu. Dan gue ngerasa kayak sendiri banget. Sampai puncaknya ketika itu ya gue cerita keadaan ketika gue sebulan sebelum merit, kondisinya udah mau merit dan duit masih kurang, udah pikiran ketambat mikirin soal merit. Terus udah gitu gue lagi cukup lelah-lelahnya dan lagi capek-capeknya, gue dapet tempat retret, bawain retretnya jauh lagi. Gue bingung gitu, retret kampus sih, anak kampus kalau pilih tempat jauh-jauh. Ya, tempatnya di Cianjur, Jesus Christ, itu jauh banget. Itu udah begitu kita udah naik ke puncak pas tuh turun teman-teman. Naik aja udah jauh, ini turun lagi gitu. Dan ketika itu gue pulang dari pelayanan sampai di selesainya pelayanan gitu kan tuh udah jam, seingat gue jam 10-an lah ya. Gue ketahan agak lama soalnya ketika itu ada anak yang konseling gitu. Jadi ya gue nggak menyalahkan anak ini, kayak memang tugas pelayanan gue ya harus buat mereka juga kan gitu, membagi diri gue gitu. Dan itu cuma membuat gue pulang malam banget gitu. Dan karena gue udah cukup lelah gitu kan, jam 12 sampai di pintu tol Ciawi gitu, setelah turun gitu kan, karena gue udah ngantuk tuh, nyetir udah kayak ular tuh, udah goyang-goyang. Kira gue nggak kuat, karena gue nggak kuat gue berhenti di rest area. Bukan pertama kali gue tidur di rest area sebenarnya, mungkin ada 4 atau 5 kali karena pulang malam gitu kan. Dan kenapa gue nggak nginep, soalnya paginya itu gue udah ada janji gitu ya sama teman gue gitu. Dan ketika itu gue berhenti di rest area, kemudian lagi-lagi gue bergumul di sana, kenapa sih rest area jadi tempat gue buat bertobat gitu ya. Dan itu gue bilang ke Tuhan, Tuhan gue capek, gue bilang. Terus belum lagi gue sambil nge-scroll IG ngelihat teman-teman gitu kan, lihat juga teman-teman yang dulu sempat pelayanan bareng tapi udah nggak lagi, kayaknya hidup mereka happy banget, ada yang udah married duluan, kelihatannya bahagia banget gitu kan. Terus ada yang bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi, kayaknya waktunya bebas banget gitu kan. I feel like gue kayak terpenjara gitu loh. Dan gue bilang, gue capek tuh kan. Dan lu tahu tuh kan, gue lagi pusingnya juga nih ngurusin merit tuh kan. Dan lu tahu betapa marahnya gue dengan kondisi merit gue ini, karena plan gue berubah. Niat gue pengennya bisa merit gitu kan tahun 2017, tapi ternyata kondisi berubah gitu karena intervensi mama papa. Jadi meritnya diundur setahun kemudian gitu, karena ya para mama papa ternyata undangannya banyak kan. Ya, apalagi gue ingat banget baru juga jabarin tentang planning pernikahan kita gitu kan, tiba-tiba emak gue dulu udah nyeletuk gitu kan, mana cukup Frank kalau undangannya cuma 500 gitu kan, teman mama banyak katanya, teman PD, teman arisan, teman gereja, teman kurs segala macam gitu. Jesus, gue bilang banyak amat. Kuota mama cuma gocap, yang mana cukup, rame deh tuh. Akhirnya diskusi gitu kan, diskusi hangat. Singkat cerita itu planning berubah, budget bengkak gitu, undangan gitu kan juga bengkak jadinya.
target undangan sampai 1.800. Pindah tempat ke Smesco Convention Hall tuh ketika itu. Dan itu membuat gue tuh masih kurang duit banyak lagi. Aduh Tuhan, gimana ini? Gue bilang. Terus ngeliat kalender masih ada jadwal-jadwal berikutnya gitu loh. Gue merasa kayak gue cuma seorang diri gitu. Kalau gue mau cerita juga, even ke calon istri gue, ya dia cuma bisa dengar. Tapi gue butuh masukan-masukan yang orang yang sama yang ngalamin yang bisa ngasih gue juga gitu loh, inspirasi gitu. Tapi gue nggak nemuin itu ketika itu gitu. Dan tapi gue bersyukur. Pelarian gue cuma Tuhan sih. Dan hal yang sama juga terjadi, gue yakin dalam diri Bunda Maria. Meskipun dia feeling lonely, tapi pelarian dia cuma satu. Dan ini penting, teman-teman. Tuhan. Kita boleh merasa sepi, sedih, hancur, sehancur-hancurnya. Seperti apapun perasaan kita. Tapi biarlah tempat pelarian kita itu cuma Tuhan. Dan saya bersyukur ketika saya lari ke Tuhan. Meskipun isi doa saya cuma ngeluh di dalam mobil ketika itu. Tapi saya lihat, disitulah justru tempat pelarian saya melegakan diri saya. Kayak Tuhan biar aja, dia si Fran biar ngomong dulu dia mau ngomong apa gitu kan. Sampai gue udah selesai gitu kan, ngoceh-ngoceh gitu. Baru pas gue diem gitu kan, Tuhan kenapa gue capek, gue ngerasa kayak gue seorang diri, teman-teman gue yang lain gak bareng sama gue gitu kan, gue butuh partner, bla bla segala macem gitu. Yang intinya Tuhan, gue butuh pertolongan. Dan ketika gue diem, kemudian gue coba untuk rasakan gitu apa yang Tuhan mau sampaikan, di situ kayak Tuhan kasih dorongan gitu. Seolah Frans, lu nggak sendiri lagi. Dan itu selalu perasaan setiap kali saya merasa kayak kalau diri saya itu kosong ya, sepi atau lagi berat gitu kan, saya akan ya Roh Kudus lah itu yang menyetir pikiran saya, gue yakin gitu akan mengingatkan saya pada Tuhan sih. Dan many times juga Bunda Maria, tentang bagaimana Maria menjalani hidupnya. Dan itu akhirnya membuat saya kembali terpompa, bangkit. Dan singkat cerita gue minta maaf Tuhan. Ya. Gue bilang Tuhan, gue nggak seharusnya ngebanding-bandingin diri gue, bahkan gue berpikir untuk udahin jalan pelayanan ini gitu kan, gue ambil jalan gue sendiri kayak akhirnya gue singkat cerita gue minta maaf gitu kan, gue nangis ketika itu gitu kan, dan habis nangis gue ingat gue tidur karena gue capek kayak. Tapi ketika gue bangun pagi, gue merasakan satu kelegaan yang luar biasa, bahkan gue ngerasa kok kering ya pipi gue, ternyata gue habis nangis. Dan itu mengingatkan gue lagi gitu kayak, iya, inilah jalan yang Tuhan udah kasih gitu loh buat kita untuk dijalani hidup baru ini. Dan kenapa kita harus banding-bandingkan dengan hidup orang lain lah gitu. Yang akhirnya itu membuat saya mampu untuk bangkit lagi, kemudian berelasi lebih intim. Dan singkat cerita, puji Tuhan, apa yang menghambat pikiran saya ketika itu gitu, menambat pikiran saya, gitu, itu ternyata Tuhan bukakan jalan semua sih. Gitu, dari soal problem soal manage waktunya juga, sampai Tuhan akhirnya ajak saya untuk bisa nge-manage setiap hal-hal yang terlihat padat itu gitu loh, lewat istri saya sih terutama, karena ya saya diskusi sama dia gitu kan, dia juga bilang katanya oke, aku coba bantu deh gitu kan, gimana kita ngatur semua ini gitu kan, kemudian sampai jadwal-jadwal meetingnya juga dengan vendor untuk ngurusin merit gitu kan, kemudian soal biaya juga, puji Tuhan penuhi ketika itu, kekurangan biaya kami bisa terpenuhi gitu kan, dan merit bisa berjalan dengan lancar. Kemudian soal pelayanan, puji Tuhan sampai hari ini masih juga teman-teman nggak ditinggalkan. Dan gue cuma bisa bilang semua karena ya Tuhan sih teman-teman, yang jadi tempat di mana gue lari. Kayak lagu tadi, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, bener ya? Gue nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa kemana-mana sebetulnya, karena kita sebenarnya udah tahu tempat kita lari di mana. Dan ketika itu gue lihat ya, ketika pergumulan tuh berlalu, gue cuma bisa bilang bahwa thank you Tuhan untuk semua ini. Dan meskipun ketika itu gue sempat bandingin diri gue dengan orang lain, tapi ternyata kadang apa yang orang lain jalani itu sebenarnya nggak seindah apa yang mereka jalani sebetulnya sih.
Dan malah ketika gue ngelihat teman-teman gue yang lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, ketika itu kemudian gue ketemu langsung dengan dia, kemudian ngobrol gitu kan, ternyata pas ngobrol malah dia cerita tentang kehidupan keluarganya, tentang mertuanya, tentang gimana mereka diomongin gitu. Terus kemudian tentang kehidupan finansial mereka segala macam gitu kan, ada yang cerita tentang pengen punya keturunan dan lain sebagainya lah gitu. Dan ternyata tiap-tiap kita, itu membuat gue terbuka akhirnya pikiran bahwa ya nggak perlu kita membandingkan diri kita dengan siapapun, karena setiap kita udah punya jalannya gitu loh, salibnya masing-masing. Dan saya bersyukur ketika itu karena adanya Tuhan dan karena masih berelasi dengan Tuhan. Saya percaya teman-teman semua juga sampai hari ini, amin ya, tentu berelasi kan dengan Tuhan. Doa 5 waktu masih jalan lah ya, bangun pagi, makan siang, makan malam, bobo ya. 5 waktu. Ya, oke. Ke gereja juga masih gitu kan. Saya bersyukur gitu dengan hal-hal yang masih saya terapkan ketika itu gitu kan, berelasi, tetap percaya ke Tuhan, itu menolong saya akhirnya untuk tetap gitu. Dan saya jadikan poin karena ternyata semua orang beriman pun menjalani hal yang sama lah, gue percaya. Mereka punya rasa percaya kepada Tuhan, mereka berelasi dengan Tuhan. Dan mereka berusaha untuk nggak berkompromi dengan dosa. Dan itu yang membuat mereka mampu untuk jalani jalan kekudusan itu setiap jatuh bangunnya. So, mungkin itu yang bisa gue bagiin teman-teman. Apapun teman-teman lagi alami kesulitan saat ini gitu kan, atau mungkin ada yang ngerasa kayak lagi kesepian ya, feeling lonely, badly gitu kan, begitu berat gitu. Tapi izinkan gue buat ngajak setiap kita untuk, kita nggak sendirian. Ada Yesus dan Maria yang juga mengalami hal yang sama ketika mereka mencoba menjalani jalan Tuhan. Jalan kekudusan Bapa. Kita nggak seorang diri. Ada yang mungkin jangan alami jatuh bangun, conference lagi-lagi gue jatuh dalam dosa yang sama lagi gitu. Kita nggak sendirian teman-teman. Ada teman-teman sekomunitas yang juga berjuang di sini. Kita sama-sama berjuang. Dan lewat pesan terakhir Kristus, izinkan saya buat mengajak setiap kita. Mari, kita punya seorang ibu yang begitu luar biasa, mengasihi kita. Bahkan selalu berdoa buat kita. Maria, terima dia dalam rumah hati pribadi setiap kita. Libatkan dia. Sapa dia. Teman-teman bisa rosario, puji Tuhan. Kalau diminta setiap minggu nggak bisa sih. Kayaknya saya suka ada saat dimana saya lupa. Mungkin gue perlu berusaha lah. Tapi kalau komitmen saya sebulan sekali paling nggak saya rosario teman-teman. Dan salam Maria selalu saya selipkan dalam setiap doa saya. Ini saya. Teman-teman mungkin punya komitmen yang lebih. It's okay. Lakukan. Gitu. Untuk menghadirkan Maria, ibu kita, ke dalam rumah kita. Lewat devosi, rosario, berdoa, salam Maria. Supaya bersama dengannya kita nggak seorang diri jadinya. Tapi kita punya partner, kita punya seorang ibu, mama yang bersama dengan kita. Dan bersama dengan Maria, meneladani dia, kekudusannya. Saya percaya setiap kita akan mampu untuk menjalani teman-teman, jalan hidup baru ini bersama dengan dia. Thank you teman-teman semuanya. Mungkin yang bisa gue sampaikan ya, semoga apa yang gue telah sampaikan bisa jadi suatu kekuatan gitu ya buat teman-teman semua. Ya tapi juga kalau ada salah-salah kata mohon maaf teman-teman ya, karena gue juga cuma manusia biasa kan gitu. Tapi ya semoga apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi suatu inspirasi rohani yang memberkati setiap kita dan menyemangati kita gitu untuk lebih lagi dalam mencintai Tuhan seperti Maria yang begitu dalam mencintai putranya Yesus Tuhan kita. Thank you teman-teman semuanya. Thank you. God bless. Dan mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita mau hening. Kita mau pejamkan mata. Dan izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua dimanapun teman-teman lagi online saat ini untuk membuka hati kita pada Yesus. Rasakan Yesus seolah dia hadir saat ini berhadapan dengan kita. Dengan daya imajinasi iman kita masing-masing. Bayangkan dia saat ini lagi duduk bareng sama kita berhadap-hadapan. Deket banget. Lutut ketemu lutut bahkan. Dan saking dekatnya Tuhan sampai bisa mengulurkan tangan dan memegang pundak kita. Dan dalam imajinasi iman ini, izinkan saya juga untuk mengajak teman-teman semua membayangkan. Dia tersenyum.
Dan di hadapan kita, dia ingatkan kita akan Maria. Dan dia bilang, Maria, dialah ibumu. Dan terimalah dia dalam rumah hatimu. Dan dalam suasana doa ini juga, tetap arahkan hati pada Tuhan saat ini. Dia pribadi yang begitu luar biasa, penuh dengan cinta. Bahkan dia sampai mikirin masa depan kita, teman-teman. Dia berusaha untuk kasih yang terbaik buat kita. Dan sambil berkaca di hadapan dia, ketika teman-teman melihat diri kita masing-masing, saya juga, coba renungkan teman-teman, saat ini, pribadi seperti apa yang kita udah persembahkan buat Tuhan. Ibarat kata kayak Frans, seperti apa nih yang selama ini udah diberikan di keseharian nih. Apakah seorang yang betul-betul menaruh harapan dan percaya pada Tuhan, nggak mau berkompromi terhadap dosa, benar-benar mengejar kekudusan, atau malah selama ini tenggelam dalam dosa, nggak lagi berdoa, bahkan jangankan berdoa, misa aja padahal online nggak dihadiri, dan bahkan berkompromi terhadap berbagai godaan. Dia bagaikan cermin kasih, teman-teman, saat ini, yang membuat kita melihat siapa kita. Dan siapapun dirimu yang kamu temukan saat ini di hadapan Tuhan, mungkin ada perasaan gak layak atau gak pantas, tapi teman-teman, Tuhan tuh keren deh. Saking sayangnya dia sama kita, sehancur apapun kita, bagi dia kita tuh jauh lebih berharga, teman-teman, dari apapun di hidup dia. Makanya dikorbanin diri dia, kan. Dan meskipun ada rasa nggak layak mungkin karena ngelihat ternyata, duh Tuhan, kalau gue ingat pas gue baru SADR, berdoa semangat banget, gereja rajin banget, tapi sekarang di masa pandemi gue banyak berkompromi dengan dosa. Izinkan saya untuk mengajak setiap kita saat ini, persembahkan teman-teman diri kita dan bilang, Tuhan, inilah diriku. Dan minta sama-sama teman-teman yuk dengan penuh kerendahan hati. Mungkin doanya sederhana ini gitu kan, tapi izinkan saya buat mengajak teman-teman semua, yuk kita sama-sama, inilah diriku Tuhan. Dan dengan penuh kerendahan hati, aku minta, berikanlah hidup baru itu Tuhan lagi ke dalam diriku, dalam nama Yesus. Dan saatnya Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami minta sama-sama Bapak, di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu Bapak di tengah-tengah kami saat dengan cara-Mu yang ajaib Bapak, di dalam nama Yesus. Meskipun hanya iringan musik sederhana Bapak, meskipun saat ini doanya juga begitu sederhana, tapi kami percaya kuasa-Mu lebih dari apapun, tak terbatas oleh apapun, dan saat ini kami minta sama-sama ya Bapak, di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus, nyalakan lagi api cinta-Mu dalam diri kami. Biar lewat api cinta-Mu kami mampu mengalahkan godaan pandemi ini terutama. Dalam nama Yesus. Biar hidup baru itu boleh kembali bernyala dalam hati kami. Cinta-Mu mulai kembali membara. Dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu banget bisa kayak dulu tuh waktu baru-baru mengalami cinta mula-mula. Ingat banget Tuhan, berdoa rajin banget. Baca firman, waduh tiap hari. Sampai renungan harian juga dibaca.
Gereja rasanya mau misa tiap hari, komunitas kami mau coba untuk bahkan berikan semua yang ada pada kami buat pelayanan. Dan kami rindu cinta mula-mula itu Tuhan. Dalam namamu Yesus kami minta. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inaya makara makara lasyikira makara lasyikira. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Senang banget Tuhan karena kami punya kesempatan buat boleh minta lagi Tuhan. Karunia ini Tuhan yang begitu indah, hidup baru. Dan Tuhan biar seperti Bunda Maria yang hatinya selalu bernyala-nyala dalam cinta-Mu, kami juga mau Tuhan hati kami terus-menerus bernyala. Dan biar Tuhan pengalaman cinta mula-mula juga itu boleh terus-menerus membangkitkan semangat kami dan mengingatkan kami untuk terus beranjak maju dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, terutama di masa muda kami. Selalu Tuhan, Engkaulah fokus kami, Engkaulah tujuan kami. Bahkan Engkau menjadi dream Tuhan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, pegang erat tangan kami, jangan lepaskan. Kami persembahkan diri kami Tuhan padamu, dan akan terus Tuhan kami berikan diri kami hanya untuk-Mu saja, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk tema pada malam hari ini Tuhan, di mana kami kembali diingatkan bahwa kami memiliki seorang ibu yang begitu penuh dengan cinta, Maria. Kami bersyukur Tuhan, biar sungguh kami yang telah mengenal dan juga bahkan saat ini menerima Maria sebagai ibu kami, boleh terus-menerus meneladaninya di hidup kami, dan kami boleh mengejar kekudusan itu. Terima kasih Tuhan untuk tema pada malam hari ini, dan biarlah setiap apa yang telah kami dengar, sungguh-sungguh itulah yang kami dengar daripada-Mu, bukan lagi Frans yang menyampaikan, tapi Engkau sendiri Tuhan yang memberikan inspirasi-Mu untuk kembali menyegarkan jiwa kami dan membuka mata hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Juga terima kasih untuk KAG Youth yang boleh menjadi wadah untuk kami bertumbuh ini. Terus berkati Tuhan KAG Youth agar dari hari ke hari boleh semakin menjangkau banyak jiwa dan juga menjadi buah berkat bagi anak muda. Ini kami, ini doa kami, juga ucapan syukur, puji dan sembah yang kami mau aturkan kepadamu, dan segenap rangkaian doa ini juga pemberian diri kami ini Tuhan kami mau persembahkan dalam tangan-Mu, dan biar hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus, Engkaulah Tuhan Raja kami yang hidup dan bertahta berkuasa bersama dengan Allah Roh Kudus. Ini kami berdoa, memuji muliakan nama-Mu, memberikan diri kami hanya untuk-Mu saja. Kemuliaan kepada nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sampai sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Thank you teman-teman semuanya. Buka mata kalian dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, saya kembalikan ke moderatornya WL ya. Thank you teman-teman semuanya. God bless.